Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masih ingatkah kita dengan sebuah kisah yang sempat menggegerkan negeri ini? Seorang wanita yang sudah tua, lanjut usianya, terancam di penjara karena yang melaporkan adalah anak kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang lebih gila, sang anak kandung menuntut ibunya ganti rugi 1 miliar, bayangkan 1 miliar. Padahal jasa ayah dan ibu tidak akan pernah mungkin bisa kita bayarkan, walaupun dengan harta bahkan nyawa kita. Karena seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Siang malam ayah kita bermandikan keringat, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Hati sang ayah selalu punya doa yang indah untuk kita anaknya. Di tengah malam ayah sering mengangkat tangannya lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah takdir anakku lebih baik ya Allah dari takdirku." Lalu apa yang sudah kita berikan untuk membahagiakan ayah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi. Lalu dengan sombong kita mengharapkan syurga dari ilahi. Istighfar, wahai saudaraku. Lihat pengorbanan ibumu. 9 bulan ibu mengandungmu. Bahkan 9 bulan itu kita sudah sering menyiksa-nyiksa ibu dalam kandungannya. Detik-detik terakhir ketika ibu akan melahirkan kita, Masya Allah, Subhanallah. Bayangkan, sang ibu berani mati demi kehidupan kita. Ibu siap bertukar nyawa demi melahirkan kita. Tidak sedikit ibu sering berkata kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya mataku harus tertutup selama-lamanya, aku siap mati demi janinku, aku siap mati demi anakku, dan aku siap bertukar nyawa demi kehidupan anakku." Subhanallah. Seorang ibu berani mati demi 10 orang anak-anaknya ketika melahirkan mereka, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Lalu apa yang sudah kita berikan untuk bisa membalas semua pengorbanan ibu kepada kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu meneteskan air mata ketimbang menciptakan senyum yang ada di wajahnya. Terkadang kita lebih sering membuat mereka murka ketimbang ridho dengan kita. Lalu dengan sombong kita berharap syurga dari Allah. Istighfar, wahai saudara. Demi Allah, kalau kita mau bayar jasa ayah, apalagi jasa ibu, jangankan harta, nyawa kita tidak akan pernah bisa menebusnya. Saya jadi teringat ada sebuah kisah yang dahsyat yang penuh dengan hikmah. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Ketika musim haji tiba, ia pernah memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa dia menangis? Karena terharu. Terharu karena apa? Karena Allah perlihatkan di hadapannya ada salah seorang anak yang masih muda usianya, sedang bersusah payah menggendong seorang wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Saudaraku, tidak semua tetesan air mata itu menandakan kesedihan. Tidak sedikit ketika kita melihat, memandang sesuatu yang membuat kita menjadi terharu, maka puncak dari keterharuan kita, air mata akan keluar dengan sendirinya. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar ini menangis bukan karena sedih, tapi karena kagum, karena terharu melihat seorang anak muda begitu dahsyatnya berusaha sekuat tenaga menggendong seorang wanita tua. Dia taruh di atas pundaknya, dia mengelilingi Ka'bah. Lalu Abdullah bin Umar bertanya,
"Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu?" Anak muda itu menjawab, "Ibuku, Imam. Ibuku." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, Nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas?" "Iya, Imam." "Kulitmu itu, Nak, sampai mengelupas karena terik matahari menyengat?" "Iya, Imam." "Hebat kamu, Nak, hebat." Lalu anak muda tadi menjawab, "Imam, Imam, Imam, apakah dengan cara aku gendong ibuku dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah, kakiku sampai berdarah-darah, Imam, kulitku sampai mengelupas, Imam, aku tahan rasa sakit itu semua, aku tetap berjuang sekuat tenaga, Imam, aku gendong ibuku, aku hantarkan ke rumah Tuhanku, aku tawaf mengelilingi Ka'bah, Imam, 7 kali putaran. Aku lakukan ini semua karena aku ingin menunjukkan kepada ibuku betapa aku cinta dan sayang kepadanya. Apakah dengan cara ini, Imam, aku sudah bisa membayar jasa-jasa ibu kepada aku?" Saudaraku, mendengar jawaban anak muda yang soleh ini, Abdullah bin Umar makin menangis. Abdullah bin Umar makin menangis. Lalu ia berkata, "Demi Allah, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun, dan ibu berada di atas gendonganmu, itu tidak akan pernah bisa membuat engkau mampu membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah keluar ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menembus 1 teriakan rasa sakit yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu. Ya Rabbana, kalau 1 tetes saja darahnya tidak bisa kita bayar, kalau 1 teriakan rasa sakitnya saja ketika melahirkan kita tidak bisa kita tembus. Lalu pertanyaannya, buat saya yang bodoh ini dan buat semua yang sedang mendengar, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang terlalu dalam, yang sering kita tancapkan di hatinya, yang sampai mereka menutup mata, mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Belum pernah ada kata maaf untuk kita, belum pernah sampai kata ridho yang keluar dari mulutnya ke telinga kita. Saudaraku, jangan mimpi kau bisa mendapatkan ridho dari Tuhanmu kalau ridho ayah ibumu tidak pernah sampai ke telingamu. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini memberikan sebuah inspirasi yang penuh dengan hikmah untuk kita selalu memperbaiki diri kita, untuk berbuat yang terbaik kepada ayah ibu kita. Ingat, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha yang Allah ada pada ridha mereka, dan murkanya Allah ada pada murkanya mereka. Saksikan terus Kencar TV, inspirasi penuh hikmah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.